Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan, Program Studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Rifan Mapulsikau dengan NPM 24010110128, kelas SI 302, nama dosen Ibu Hajah Trayanti Wisalina, AMD SS MSI. Latar belakang PKN di perguruan tinggi penting untuk membentuk tanggung jawab warga negara dalam demokrasi dan tata kelola publik. Di tengah rendahnya integritas praktik KKN dan turunnya kepercayaan pada institusi hukum, PKN perlu berbasis studi kasus agar mahasiswa terlatih berintegritas, bernalar moral, dan berani bersikap demi etika publik dan supremasi hukum. Berikut aspek masalah kondisi ideal realita lapangan. Pertama, terkait integrasi, kondisi idealnya persatuan warga terjaga karena ada rasa keadilan, kepercayaan pada institusi, dan budaya musyawarah yang inklusif. Realita di lapangan, ketidakpercayaan pada institusi dan rasa ketidakadilan memicu sinisme, polarisasi, dan melemahkan kohesi sosial, mudah terpecah. Aspek masalah hukum, kondisi idealnya penegakan hukum adil, konsisten, transparan, aparatur berintegritas sehingga publik patuh karena percaya pada sistem. Praktik realita di lapangannya, praktik KKN atau penyalahgunaan wewenang dan penegakan hukum yang dipersepsikan tidak konsisten menurunkan kepercayaan publik dan melemahkan kepatuhan aturan. Aspek masalah HAM, perlindungan HAM berjalan dengan akuntabilitas. Aspek kondisi idealnya, ada kepastian pemulihan bagi korban dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Realita di lapangan, lemahnya akuntabilitas dan pemenuhan kasus-kasus tertentu menimbulkan persepsi impunitas sehingga kepercayaan publik pada keadilan dan negara melemah. Aspek ketahanan, kondisi idealnya, ketahanan nasional kuat karena warga percaya pada pemerintah atau institusi, bersedia berpartisipasi dan berkolaborasi menghadapi ancaman modern. Realita di lapangan, krisis kepercayaan, memicu separatisme, apatisme, partisipasi. Masyarakat rentan hoaks atau propaganda dan respon kolektif melemah saat menghadapi ancaman radikalisme, cybercrime, dan disinformasi. Pendekatan penelitian studi kasus. Pertama, metodologi studi kasus deskriptif kualitatif untuk menganalisis krisis integritas dan penurunan kepercayaan publik dalam konteks kewarganegaraan. Subjek penelitiannya, integritas praktik KKN dan dampaknya terhadap kepatuhan hukum serta partisipasi warga negara. Objek penelitiannya, peran atau efektivitas pembelajaran PKN berbasis studi kasus dalam membentuk integritas, etika publik, dan civic courage. Terakhir, teknik analisisnya, analisis normatif terhadap UUD 1945 dan UU nomor 12 tahun 2012 terkait urgensi PKN dan penguatan integritas dalam penguatan integritas dan kepercayaan publik. Kajian teori negara hukum, Rechtsstaat, supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan akuntabilitas aparatur sebagai dasar keadilan. Pelanggaran integritas, misalnya KKN, merusak legitimasi dan kepercayaan publik. Teori integrasi nasional, kepercayaan terhadap institusi dan rasa keadilan memperkuat kohesi sosial. Krisis integritas memicu sinisme, polarisasi, dan melemahkan persatuan. Teori geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara. Persatuan bangsa membutuhkan kesadaran kebangsaan dan etika publik. Ketidakadilan dan lemahnya penegakan hukum mengganggu solidaritas kebangsaan. Konsep Astagrata, ketahanan nasional dipengaruhi aspek sosial, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Krisis integritas dan rasa rendahnya trust publik melemahkan daya tahan sosial politik negara. Hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, konstitusi dan penegakan hukum. Kedua, integrasi dan tantangan disintegrasi. Tiga, hak, kewajiban, dan HAM. Keempat, politik strategi nasional, Postranas
dan ATHG. Konstitusi dan penegakan hukum, hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip rule of law dalam UUD 1945 dengan persepsi publik terhadap praktik penegakan hukum. Temuan kasus menegaskan bahwa inkonsistensi penindakan dan dugaan KKN memperlemah rasa keadilan, sehingga kepatuhan terhadap aturan cenderung bersifat takut sanksi, bukan karena kesadaran hukum. Pembelajaran PKN berbasis studi kasus relevan untuk melatih mahasiswa menilai persoalan hukum secara konstitusional dan etis, serta menumbuhkan integritas pribadi. Integrasi dan tantangan disintegrasi. Data tematik memperlihatkan bahwa turunnya kepercayaan pada institusi berkontribusi pada meningkatnya sinisme sosial dan polarisasi. Dalam beberapa kasus, ketidakpuasan terhadap keadilan layanan publik memicu sikap kami versus mereka yang berdampak pada melemahnya kohesi dan integrasi. Dengan demikian, integritas aparatur dan transparansi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga integrasi nasional karena keadilan yang dirasakan publik memperkuat persatuan. Hak, kewajiban, dan HAM. Temuan menunjukkan pemahaman hak cukup dominan, tetapi kesadaran kewajiban dan etika publik masih lemah. Ketika kepercayaan pada sistem rendah, ketika publik menilai akuntabilitas tidak berjalan, muncul justifikasi untuk bersikap apatis atau permisif terhadap pelanggaran kecil. Ini menegaskan bahwa penguatan HAM harus diiringi akuntabilitas dan keteladanan integritas agar warga melihat negara hadir secara adil dan dapat dipercaya. Politik strategi nasional, Polstranas, dan ATHG. Dalam konteks ancaman modern, misalnya disinformasi, polarisasi, cyber isu, krisis kepercayaan publik membuat respon kolektif melemah, warga lebih mudah terpengaruh narasi provokatif dan enggan berpartisipasi dalam agenda kebijakan publik. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada aspek keamanan, tetapi juga pada social trust dan integritas tata kelola. PKN dapat berperan sebagai intervensi pendidikan untuk meningkatkan literasi, kewarganegaraan, dan ketahanan terhadap manipulasi informasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. Pendidikan kewarganegaraan atau kita sebut PKN memiliki urgensi tinggi untuk memperkuat integritas dan memulihkan kepercayaan publik melalui pemahaman konstitusi, etika publik, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Penguatan PKN berbasis studi kasus relevan untuk membentuk warga negara yang taat aturan, kritis, dan berani bersikap atau civic courage dalam menghadapi praktik KKN serta krisis legitimasi institusi. Rekomendasi bagi pemerintah yakni agar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, open data perkara, pengawasan integritas, sanksi tegas untuk mengurangi stigma tajam ke bawah dan memulihkan trust publik. Untuk masyarakat, memperkuat budaya integritas, anti gratifikasi, pelaporan, pelanggaran, dan literasi informasi agar partisipasi publik lebih sehat dan tidak apatis. Akademisi mengembangkan pembelajaran PKN yang berbasis kasus nyata, KKN konflik, kepentingan, etika kebijakan, serta penilaian yang menekankan integritas, argumentasi, moral, dan praktik partisipasi warga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.